Pagi bosku. Pagi bosku. Gimana tahun baru nih? Sehat? Ya sehat-sehat lah, baiklah bosku. Pagi bos. Yeay bu, pagi bu. Udah dari tadi mulai pemanasan. Baru kok bu, yuk manasan bareng-bareng. Ayolah. Hari ini kita lagi ya. Ayo bu, bos. Saya bos, gila ibunya pintar banget. Oh iya dong, kalau wanita kan memang lebih gampang ngarahin. Bos, gila. Waduh, masih pagi bos. Aduh ya udah bos, aku pulang duluan ya. Ya, oke bos, aman. Nanti aku selanjutnya. Ya kalah sama ibu ini. Weh, aman. Ya. Ya bu, saya duluan ya. Wah, mantep pukulannya bos. Ya dong bos. Bos sekarang ya. Siap. Slash tuh bos. Ya no bos, slash. Aku ulang lagi sekali ya. Slash lagi bos. Gimana sih bos? Waduh bos, kenapa tuh slash 2 kali? Ya no bu, slash. Kalau gitu saya lanjut ya. Oke, silakan bu. Sini bos. Nah, apa sih bos? Pusing aku bos. Jadi nggak fokus gini lah mukulnya. Aduh, udah duit banyak, usaha lancar, istri cantik, simpanan banyak. Apa sih yang dipusingin bos? Bukan gitu bos. Kemarin kan lapor SPT tahunan tuh. Setelah tak cek, ternyata ada tuh aset yang belum terlapor. Nah itu dah yang bikin aku pikiran bos. Kedoang masalahmu bos, makanya bos jangan cuan-cuan aja dicari, baca berita dikit. Banyak kok yang tahu, sekarang tuh udah ada TA Jilid 2 bos, atau yang secara aturan itu namanya PPS bos, Program Pengungkapan Sukarela bos. Januari udah ada loh bos. Bener tuh bos, jadi yang bisa ikut program PPS ini adalah wajib pajak badan yang sebelumnya sudah pernah ikut teks amnesti, ataupun wajib orang pribadi yang juga sebelumnya sudah pernah ikut teks amnesti, maupun yang belum sama sekali pernah ikut teks amnesti bos. Betul bos. Oh gitu. Bisa nggak dijelasin lebih detail lagi? Tenang bos, jadi PPS itu adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. PPS dibagi atas 2 kondisi. Yang pertama, masih terdapat peserta pengampunan pajak atau wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sudah mengikuti teks amnesti yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Yang kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Di mana PPS ini berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dan dibagi atas 2 kebijakan. Kebijakan pertama terdiri atas pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak, peserta wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti. Basis pengungkapan harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti teks amnesti. Tarif 11% untuk harta deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi, dan renewable energy. Dan kebijakan 2 terdiri atas pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020, peserta wajib pajak orang pribadi, basis pengungkapan harta perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020, tarif 8% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri,
12% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi, dan renewable energy. Selanjutnya, manfaat PPS ini adalah kebijakan 1, tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti, perlindungan data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penutupan pidana terhadap wajib pajak. Kebijakan kedua, tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak 2016 sampai dengan 2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap atau PPH-OP, PPH-Putput, dan PPN kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Perlindungan data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penentuan pidana terhadap wajib pajak. Oh gitu. Terus gimana mekanismenya, Bos? Tenang bos, kalau untuk itu jadi bos tinggal isi formulir terus lapor lewat DJP online. Nah gini nih detailnya. Untuk dapat melakukan pelaporan aset melalui program pengungkapan sukarela, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memunculkan fitur program pengungkapan sukarela pada laman DJP online. Login ke halaman aplikasi DJP online, masukkan 14 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Setelah berhasil masuk ke laman aplikasi DJP online, pilih pada menu Profile, kemudian aktivasi feature. Selanjutnya, centang pada fitur program pengungkapan sukarela. Kemudian, klik pada menu ubah fitur layanan. Klik ya pada menu question box. Selanjutnya, klik OK pada success box. Setelah itu, aplikasi akan otomatis keluar ke menu login. Untuk melihat apakah fitur PPS sudah muncul, kita dapat login ulang ke dalam halaman aplikasi DJP online. Setelah berhasil login, pilih menu layanan. Kemudian, fitur program pengungkapan sukarela telah muncul pada sisi kiri aplikasi. Klik menu program pengungkapan sukarela. Pilih menu buat pelaporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih lapor SPPH. Pilih jenis kebijakan yang akan dilaporkan. Untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang sudah pernah mengikuti teks amnesti periode pertama dan akan mengungkapkan aset dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2015, klik pada kebijakan 1. Untuk wajib pajak orang pribadi yang akan mengungkapkan aset dari tahun 2016 sampai dengan 2020, klik pada kebijakan 2. Selanjutnya, pilih metode pemilihan kode verifikasi. Selanjutnya, klik menu kirim permintaan untuk dapat mengunduh formulir. Setelah berhasil mengunduh formulir, selanjutnya isi formulir dengan data aset yang akan kita laporkan. Pada contoh, aset yang akan dilaporkan adalah aset berupa tanah di mana atas aset tersebut diperoleh melalui pinjaman. Masukkan data-data yang diperlukan. Kemudian, pada kolom nilai hutang, masukkan jumlah saldo akhir hutang. Pada kolom daftar utang, isi kembali dengan data hutang yang digunakan untuk memperoleh aset di atas. Setelah selesai mengisi formulir, klik menu selanjutnya pada sisi atas formulir.
Pada formulir induk, masukkan kelengkapan data yang diminta. Setelah selesai, klik menu kirim. Selanjutnya, kita akan mendapatkan kode verifikasi yang otomatis dikirim melalui email atau SMS. Masukkan kode verifikasi yang didapat melalui email atau SMS, selanjutnya klik kirim. Setelah itu, kita dapat kembali masuk ke fitur program pengungkapan sukarela, klik pada menu draft. Data yang telah kita input pada formulir akan secara otomatis masuk ke menu draft. Setelah formulir terinput pada aplikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pajak terhutang yang tercantum pada formulir. Pada menu Aksi, pilih Pembayaran, kemudian akan muncul formulir konfirmasi e-billing. Kita dapat membuat e-billing menggunakan aplikasi maupun di luar aplikasi. Selanjutnya, kita dapat melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Setelah selesai melakukan pembayaran, pilih kembali ke menu pembayaran kemudian klik Sudah. Apabila bukti bayar telah berhasil terunggah, pilih tombol kirim pada menu Aksi. Selanjutnya, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email atau SMS. Input kode verifikasi, kemudian klik tombol kirim SPPH. Maka SPPH telah berhasil terlapor. Untuk melihat arsip SPPH yang sudah terlapor, dapat dilihat pada menu arsip SPPH. Tuh kan bos, nggak ribet kan? Gampang ya? Yaudah, fix aku ikut nih. Tapi dibantu ya. Tapi dibayar kan? Tenang bos, nanti itu di belakang lah. Ya bos, aku aja mau ikut. Mau lapor PHS, bos. It's my dream! Nah Sobat Elmet, sekian penjelasan singkat kami tentang program pengungkapan sukarela. Bagi Sobat Elmes yang belum mengungkapkan asetnya, tinggal ikut PPS. Ungkap saja mumpung ada PPS. Sekian video kami hari ini, jangan lupa like. Komen, Subscribe Sampai ketemu di next video, salam Elmet. Consulting.